Pernahkah kamu merasa sudah berdarah-darah bangun di sepertiga malam, menangis di atas sajadah, tapi hidup terasa masih sama dan ujian justru makin berat? Jangan pernah berhenti, karena banyak orang menyerah tepat satu langkah sebelum pertolongan itu tiba. Sebenarnya ada sebuah alasan besar mengapa doa yang kamu raungkan di sepertiga malam seolah ditunda. Dan malam ini kita akan membongkar rahasia di balik sunyinya tahajudmu, sebuah proses rahasia yang sedang Allah susun untuk mengubah takdirmu, menguatkan jiwamu, dan mendatangkan kejutan besar yang tak pernah kamu sangka sebelumnya. Simaklah video ini sampai akhir, agar kamu tidak lagi melewatkan jawaban atas doa-doamu selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Serambi Surga. Pernahkah Anda merasa telah memperjuangkan sepertiga malam dengan air mata, tetapi keadaan hidup seolah tidak kunjung berubah? Jangan pernah terburu-buru untuk menyerah. Banyak jiwa terhenti melangkah tepat ketika pintu pertolongan langit hendak disingkapkan. Di balik kesunyian malam yang Anda lalui, ada rahasia besar yang sedang Allah susun. Penundaan yang Anda rasakan bukanlah bentuk pengabaian, melainkan proses penataan takdir dan pembentukan jiwa sebelum kejutan besar dilimpahkan. Simak kajian ini hingga tuntas, agar kita memahami dari hakikat kasih sayang Allah. Marilah kita buka majelis ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Serambi Surga yang dirahmati Allah, ada kalanya dada terasa sesak oleh gumpalan prasangka yang sulit diurai. Kita telah memaksakan diri terbangun di kegelapan malam, membasuh wajah dengan dinginnya air wudhu, lalu berdiri pasrah di atas sajadah. Namun ketika fajar menyingsing, beban hidup seolah tidak berkurang sedikit pun. Utang belum terbayar, penyakit belum terangkat, dan masalah justru kian menumpuk. Di saat itulah bisikan samar mulai menggoyahkan keteguhan hati untuk terus melaksanakan tahajud. Setan berusaha menanamkan keraguan bahwa ibadah malam kita sia-sia, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan janjinya dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Ghafir ayat 60 berikut ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Allah berjanji pasti mengabulkan, tetapi tidak pernah terikat oleh jadwal yang ditentukan manusia. Kita sering keliru menilai bahwa jawaban Allah hanya sah apabila wujudnya persis dengan keinginan kita saat ini. Pengetahuan manusia amatlah terbatas, hanya sanggup menerka hari ini. Sebaliknya, Allah memandang seluruh garis perjalanan hidup kita seperti orang tua bijak yang menolak permintaan berbahaya dari anak kesayangannya. Allah menunda atau mengganti permohonan kita demi keselamatan jiwa kita. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan perumpamaan yang amat menyentuh mengenai perlindungan Allah kepada hambanya. Fa innallaha idza ahabba abadan hamahu minad dunya kama yahmi ahadukum maridah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia akan melindunginya dari sebagian kenikmatan dunia, sebagaimana seseorang melindungi orang yang sedang sakit dari makanan yang dapat
sebagai penundaan sebenarnya adalah perisai perlindungan dari musibah yang tidak kita ketahui. Coba tengok kembali ke masa lalu Anda. Bukankah ada kegagalan yang dahulu membuat Anda menderita? Namun kini justru membuat Anda mengucap Alhamdulillah. Allah menegaskan hakikat penataan takdir ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kedekatan Allah pada waktu sepertiga malam juga digambarkan secara luar biasa oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim berikut ini. Yanjilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhiru yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberinya, dan siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Mungkinkah pencipta alam semesta menawarkan pengabulan ini? Akan membiarkan tangan yang menengadah pulang dengan hampa? Tentu tidak. Tujuan utama tahajud bukan sekedar terpenuhinya hasrat duniawi, melainkan tertatanya kedekatan antara hamba dan Rabb-Nya. Mengenai pentingnya menjaga konsistensi dalam bermunajat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memberi nasihat ringkas namun sangat mendalam. Man ahabba ayyuftahalahu babud du'ai falyuktsir qur'ahu. Siapa yang ingin pintu doa dibukakan baginya, hendaklah ia terus-menerus mengetuknya. Setiap sujud di kegelapan malam adalah pengetukan pintu rahmat secara terus-menerus. Allah mampu membalikkan penderitaan menjadi kebahagiaan hanya dalam sekejap mata. Karena itu, jangan pernah mengukur kecepatan takdir Allah menggunakan perhitungan jam manusia. Kadangkala Allah membiarkan kita menunggu bukan karena menolak permohonan, melainkan sedang menata wadah jiwa kita. Nikmat yang melimpah tanpa kesiapan hati hanya akan menjadi sarana kehancuran. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Tahajud adalah madrasah sunyi yang melatih ketulusan. Di sanalah tempat manusia menanggalkan segala atribut kepalsuan duniawi. Dari pengakuan tulus atas kelemahan diri itulah ketenangan sejati akan memancar ke dalam dada. Allah menjamin ketentraman jiwa tersebut dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 berikut ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya adalah yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Mengenai keagungan rasa butuh di hadapan Sang Pencipta, Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah menegaskan hikmah berikut ini. Ma futiha babul iftiqari lillahi illa futiha babul izzi wal ghina billah.
tidaklah dibukakan bagi seorang hamba pintu merasa hina dan sangat membutuhkan Allah, melainkan akan dibukakan pula baginya pintu kemuliaan dan kecukupan bersama Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijamin surga tetap membasahi sajadahnya hingga kakinya membengkak. Ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau hanya menjawab tulus, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Puncak tertinggi dari ibadah malam adalah penyerahan diri secara menyeluruh. Dari sanalah pintu-pintu kemudahan akan dibukakan dari arah yang tidak pernah terlintas dalam pikiran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah At-Tolak ayat 2 hingga 3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sejarah para nabi syarat dengan bukti keajaiban di ujung kepasrahan. Nabi Zakaria alaihissalam terus memohon keturunan hingga usia senja, meski secara medis mustahil, sebagaimana terabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 89 berikut ini. "Rabbi la tajarni farda wa anta khairul warisin." Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah sebaik-baik pewaris. Kemudian sikap serupa dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihissalam saat merindukan Nabi Yusuf. Beliau mengadukan duka citanya hanya kepada Allah, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 86 berikut ini. "Innama ashku bashi wa hujni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Keteguhan dalam menghadapi ujian juga dipraktekkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang memilih bersabar dalam himpitan tirani demi mempertahankan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadis riwayat Ahmad berikut ini, "Wa'lam anna nasroh ma'as sabri, wa annal faraja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusroh." Ketahuilah bahwa pertolongan datang bersama kesabaran, kelapangan datang bersama kesempitan, dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Namun hendaknya kita senantiasa mawas diri. Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah mengingatkan agar kita memeriksa kebersihan jiwa dari noda dosa. "Iyyaka an tastabti'al ajabata wa qad sadatta turuqaha bizzunub." Hati-hatilah engkau menganggap lambatnya pengabulan doa, padahal engkau sendiri yang telah menyumbat jalan-jalannya dengan dosa-dosa. Setiap usaha dan rintihan doa kita terekam sempurna. Allah menjamin keadilannya dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 120. "Innallaha la yudhi'ul ajral muhsinin." Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Pegang erat ketetapan Allah dalam Quran surah At-Tolak ayat 3. "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadrah." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima setiap sujud malam kita, dan menutup hidup kita dalam husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku, penantianmu tidak pernah sia-sia. Setiap tetes air mata yang jatuh di atas sajadah malammu,
sedang menyusun sebuah akhir yang indah. Percayalah, Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya sedang memilih waktu paling sempurna untuk memberikan yang terbaik bagimu. Semoga Allah menguatkan langkah kita untuk selalu bersujud di sepertiga malam, mengabulkan setiap hajat, dan mengumpulkan kita kelak dalam husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika pesan ini menyentuh dan menguatkan hatimu malam ini, mari bersama menyebarkan kebaikan. Tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau dan menguatkan saudara-saudara muslim lainnya yang mungkin sedang berada di titik terendah. Tuliskan di kolom komentar satu kalimat keyakinanmu. Bismillah, malam ini saya akan menjaga tahajud dan yakin Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Kemudian tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan penguat iman dari channel Serambi Surga. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.